hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lenayang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu majelis guru yang sempat hadir pada saat sekarang ini. Baiklah, yang pertama saya pembawa acara dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lenayang. Pada beliau dipersilakan. Acara selanjutnya penyampaian materi budaya positif oleh Ibu CGP yang akan disampaikan oleh Bu Yosdasri Nancy. Kepada beliau dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara hari ini, yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMA Negeri 1 Lenayang. Yang ini merupakan Bapak Ibu tugas kami sebagai CGP Angkatan 8 dari modul 1.4. Jadi kami mendapatkan tugas di sini untuk melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Tentunya salam beserta salam kabul-kabulan kita ajarkan kepada junjungan kita revolusi Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk acara kita hari ini judulnya adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMA Negeri 1 Lenayang yang akan disampaikan oleh saya sendiri, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Next. Bapak Ibu, di sini kami sebagai CGP mendapatkan beban untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan materi tentang konsep modul budaya positif. Yang mana yang selama ini kita tahu, yang budaya itu adalah kebiasaan. Yang positif, yang budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu, yang nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan itu bisa disiplin, kemudian bagaimana nanti cara kita untuk menghadapi murid, karena murid ini sekarang yang dalam kurikulum Merdeka itu kita disuruh untuk melakukan pembelajaran dan diferensiasi. Lalu nanti di sini kita akan menyampaikan materi tentang paradigma baru tentang pembelajaran Merdeka, kemudian kebutuhan dasar manusia. Lalu di sini ada disiplin positif, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik terhadap murid, kemudian ada juga dengan keyakinan kelas, lalu motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu segitiga restitusi. Next slide. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini di kurikulum Merdeka, kurikulum itu sifatnya dinamis. Dia bisa mengalami perubahan. Jadi mengalami perubahan itu artinya apa? Jika kurikulum tidak sinkron lagi atau tidak bisa memenuhi keperluan zaman, maka kita harus melakukan evaluasi. Maka pemerintah membuat satu paradigma baru tentang kurikulum Merdeka, yang mana di sini adalah prinsip pembelajaran diferensiasi. Prinsip pembelajaran diferensiasi itu artinya kita dulu memfasilitasi murid itu menurut kebutuhannya. Kita tidak bisa memaksakan bahwa dengan cara ini, dengan satu cara lalu seluruh murid nanti akan mampu untuk memenuhi keinginan kita. Bukan begitu sekarang. Kita memfasilitasi murid itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi harus kita yang mengikuti apa yang dibutuhkan oleh murid, murid kita. Kemudian di dalam hal ini kita akan memfasilitasi murid itu sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita lagi, tidak sama dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena dalam filosofi PHD itu kita harus, yang pendidik itu ibaratnya adalah seorang petani. Kalau seandainya kita menanam jagung, pola tanamnya harus pola tanam jagung, jangan dengan padi. Dan jangan pernah padi ditanam dengan pola jagung. Artinya apa? Murid itu difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Karena tidak akan pernah kita ngajar matematik lalu disuruh semua murid harus pintar matematik, itu tidak akan pernah. Dan tidak akan pernah juga misalkan dengan belajar akuntansi seluruh murid nanti akan bekerja di perusahaan,
kita harus tahu bagaimana caranya mengidentifikasi murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu yang pembelajaran paradigma baru sekarang. Next, Kak. Kita masuk sekarang adalah tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, dalam budaya kita biasanya yang namanya disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang disiplin. Selama ini disiplin itu adalah sesuatu ketidaknyamanan. Tapi sebenarnya kita sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin, mampu mengontrol atau menguasai diri. Artinya apa? Kita harus mampu memberikan kepada murid itu suatu rasa disiplin sehingga mereka tuh mampu, kita tidak akan pernah mampu mengontrol orang lain. Kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri. Tetapi lewat penanaman disiplin ini kita harus mampu untuk memberikan arahan kepada murid sehingga murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri, mampu menguasai dirinya sendiri sehingga tertanamlah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu begini Bapak Ibu, misalkan saling menghargai. Kemudian dia datang tepat waktu ke sekolah. Lalu kemudian dia bisa saling menghormati. Itu artinya kalau nilai-nilai kebajikan. Next, Kak. Kemudian yang harus kita ketahui itu di sini untuk pembentukan karakter seorang murid itu tergantung dengan pemenuhan kebutuhan. Jadi kita manusia itu Bapak Ibu pada hakikatnya ada 5 dasar kebutuhan kita. Yang pertama adalah tentang kesenangan. Yang pertama, kalau kebahagiaan terpenuhi, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan positif. Kalau kita merasa senang, kalau kita merasa bahagia, kita bisa membahagiakan, kita bisa bahagia. Kalau kita bahagia, kita bisa bahagiakan orang lain. Tapi kalau seandainya kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka murid itu akan berbagai macam hal sikap akan timbul di situ. Jadi yang pertama yang harus dipenuhi murid itu adalah kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, lalu di situ kebebasan, kemudian bertahan. Jika murid kita tidak makan Bapak Ibu, apakah bisa dia belajar dengan kita? Tidak mungkin. Karena dia belum makan. Makanya kadang-kadang ada murid kita itu yang minta permisi untuk makan. Jadi kalau kita memaksakan ini kepada mereka untuk tetap bertahan di dalam lokal untuk belajar, itu juga tidak mungkin. Kemudian berbagai macam hal masalah yang timbul dari siswa itu akibat dari kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Termasuk kita sendiri orang dewasa kan seperti itu. Orang yang emosi lah, beginilah sikapnya. Kita bisa lihat flashback ke belakangnya kebutuhannya bagaimana. Akan kasih sayang terpenuhi atau tidak, akan kesenangan terpenuhi atau tidak. Kadang-kadang rasa diakui itu penting. Jadi bukan hanya anak-anak nanti yang akan bermasalah kalau tidak terisi kebutuhan dasarnya, tapi kita orang dewasa juga seperti itu. Next. Kemudian ada di sini motivasi perilaku. Di sini Bapak Ibu, motivasi itu adalah dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam. Kemudian kita harus mampu menanamkan kepada anak murid. Motivasi itu kan ada 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi yang bagus itu adalah motivasi internal. Kenapa? Kalau motivasi internal itu kita nggak harus susah-susah untuk mengingatkan anak untuk melakukan sesuatu. Ketika kita ada satu instruksi, mereka akan langsung mengerjakan. Itu motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu kalau kita menginstruksikan sesuatu, kemudian kita kasih di situ hukuman, lalu di situ tuh mereka takut tidak melakukan karena takut dihukum. Jadi motivasinya tuh masih eksternal gitu, masih butuh orang lain untuk mengingatkan. Tetapi kalau motivasi internal, mereka nggak butuh orang lain untuk mengingatkan. Ketika dikasih instruksi, mereka bisa mendorong diri mereka sendiri untuk maju. Mereka bisa mendorong diri mereka untuk disiplin. Sama ketika datang sekolah pagi tidak terlambat, kalau mereka punya motivasi internal, mereka tidak butuh kita itu selalu mengingatkan. Tetapi ketika mereka mempunyai motivasi eksternal, apapun yang dilakukan itu karena takut, apapun yang dilakukan itu karena orang lain. Itu kalau
kita melakukan pendekatan kepada murid dengan hukuman, dengan penghargaan, ternyata itu menimbulkan itikat gagal kepada murid kita. Apa itu hukuman? Hukuman itu ternyata menyakitkan. Kemudian apalagi tidak nyaman, memaksa, kemudian murid menjadi rendah diri. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri sebagai guru sering melakukan ini. Dan ternyata kita harus keluar dari. Ternyata hukuman itu menyakitkan bagi murid. Dan itu juga tidak memberikan efek positif terhadap perilaku murid. Itu yang hukuman. Kemudian di sini ada penghargaan. Penghargaan ini nampaknya juga tidak efektif Bapak Ibu, karena dapat juga merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Ada murid itu yang melakukan sesuatu itu karena ingin penghargaan. Ketika tidak ada lagi penghargaan, mereka tidak mau menggunakan kreativitas. Ketika mereka ada hadiah, baru mereka mau melakukan sesuatu. Tetapi ketika tidak dihargai dengan hadiah, mereka tidak melakukan sesuatu. Ternyata itu tidak efektif juga penghargaan. Cuma Bapak Ibu, ada cara yang efektif. Jika seandainya dalam lokal itu ada murid yang menyenangkan hati kita, mereka bisa mencapai sesuatu yang kita targetkan, mungkin saja lebih, panggil mereka secara individu. Panggil secara individu, silahkan nanti Bapak Ibu kasih penghargaan di situ. Silahkan di situ mereka dikasih reward. Jadi tidak di tempat umum, kalau di tempat banyak itu teman-temannya, kita akan menimbulkan rasa yang lain dari siswa-siswa yang tidak mendapat penghargaan. Ternyata di kurikulum ini juga dia menghargai itu, makanya di dalam rapor itu tidak ada boleh ranking. Karena perankingan itu ternyata bisa mengkerdilkan hati murid yang lain. Makanya tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2. Tetapi tradisi kita itu akan tetap dia tanya saya nomor berapa. Padahal ketika diumumkan ternyata ada hati lain yang kita kecilkan. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kenapa? Karena kita berarti dengan penghargaan ini dapat memotivasi murid. Ternyata itu juga tidak. Lanjut. Kemudian kita masuk ke dengan identitas sukses. Ternyata dan tadi itu disebut dengan disiplin dengan identitas gagal. Ternyata untuk kedepannya kita gagal melakukan untuk memacu murid, menimbulkan motivasi internal, ternyata itu tidak efektif. Di sini ada konsep konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu adalah untuk penguatan jangka pendek, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu kalau pada konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, kemudian murid mengenai peraturan kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Artinya di sini konsekuensi itu Bapak Ibu artinya jika anak murid ada menumpahkan air, berarti konsekuensinya apa? Dia harus melap. Jadi ada korelasi antara kesalahan yang dia lakukan dengan solusi yang kita berikan. Jadi ketika dia menumpahkan air, dia harus mengukel, dia harus melap supaya air itu habis. Tetapi jika seandainya kita anak terlambat lalu kita suruh berdiri di depan, kira-kira apa namanya tuh? Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Itu hukuman. Jadi dalam konsekuensi itu ada korelasi. Jika ada murid yang terlambat, kemudian di situ kita suruh masuk ke dalam lokal, kemudian dalam lokal kita suruh dia berdiri, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Itu hukuman. Jadi mari kita sama-sama untuk mencoba untuk mengganti ini, beralih sedikit, bergeser sedikit pola kita. Ternyata hukuman itu tidak bagus, memberi penghargaan juga tidak bagus. Kemudian ternyata identitas sukses itu ada pada konsekuensi dan restitusi. Nanti restitusi ini akan kita jelaskan, nanti ada konsep yang lebih konkret dengan restitusi. Restitusi ini adalah bisa mengembalikan identitas gagal murid menjadi identitas sukses, karena nanti pemecahan masalah
masalah di restitusi itu perlu kita terapkan dalam penyelesaian masalah murid. Kemudian kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita kepada murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum tadi itu kira-kira itu kalimatnya. Patuhi aturan sekolah, berdiri di depan. Itu ternyata kita posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan ini tidak baik untuk kita lakukan. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah bentuk rasa bersalah. Ini paling sering kita lakukan di Bapak Ibu. Contohnya, Ibu sudah memberitahukan jangan ini dilakukan. Ternyata ini dilakukan. Saya sahabatnya berapa kali Ibu harus memberitahu. Ibu kecewa sama kamu. Itu kita menanamkan rasa bersalah kepada anak murid terhadap apa yang telah kita berikan kepada mereka, kita beritahukan, kemudian mereka tidak mengindahkan dan kita kecewa dengan itu kita menanamkan rasa bersalah kepada murid terhadap sikap yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid dengan kalimat, ayolah yang tertib, buat guru bangga ya. Selama ini kan kita sering juga supaya tidak terjadi perbedaan jauh antara kita dengan murid, kita perlakukan murid kita kalau bermasalah itu sebagai teman. Dan kita selama ini menganggap ini adalah yang terbaik selalu. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kalimat di situ adalah kalau sudah melanggar. Jadi kalau pemantau ini Bapak Ibu sifatnya begini, tata tertib sudah diberikan, kemudian kita lihat aja lagi gitu. Apa yang dia lakukan sesuaikan dengan tata tertib. Kemudian ada juga di sana nanti apa konsekuensinya. Itu kita sebagai pemantau. Kemudian di sini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer kalimatnya apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi sebagai manajer ini Bapak Ibu, kita menuntun anak yang sudah dalam identitas gagal, kemudian lewat pertanyaan kita pandu mereka menjadi identitas sukses. Artinya apa di sini? Di sistem manajer itu kita kasih anak pertanyaan, kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat kesalahan ini? Apa alasannya? Kita kasih mereka penghargaan bahwa kita sebagai manusia itu berbuat salah itu wajar. Cuman kita nggak selalu harus berbuat salah. Kita harus belajar dari kesalahan. Itu kalau manajer ini kita bisa memperbaiki anak itu bisa menyadari bahwa dia salah, kemudian dia juga mampu mencari solusi lewat sikap kita sebagai seorang manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling bagus itu adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita tidak menyalahkan anak. Kita yang pertama kita kasih kepada anak kebenaran bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi endingnya nanti kita akan tetap bertanya kepadanya bagaimana cara solusinya. Itu kalau sikap sebagai seorang manajer. Jadi seorang manajer ini adalah tingkat posisi kontrol yang paling bagus yang harus dimiliki oleh seorang guru. Masuk dikasih 3 restitusi. Dari segi 3 restitusi ini adalah teori dari seorang dosen yang menyatakan bahwa segi 3 restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya di sini Bapak Ibu juga baru mengetahui pas ikut CGP kita tidak tahu apa itu 3 restitusi. Sebenarnya ini sudah kita terapkan ini. Cuman mungkin pola kita agak sedikit berbeda dengan pola 3 restitusi. Jadi di 3 restitusi itu yang pertama adalah mengembalikan identitas, lalu yang kedua adalah validasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next kan. Jadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran.
dan mengembalikan identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi dari segi restitusi itu Bapak Ibu, di sini semula mungkin kita bisa bayangkan ketika anak berbuat salah kemudian kita panggil. Lalu di situ mereka pertamanya udah salah tuh Pak Ibu. Mereka salah, namun kita di situ harus bisa kasih penguatan bagaimana kesalahannya itu tidak membuatnya itu down, tidak membuatnya itu makin merasa bahwa dirinya itu tidak berguna. Itu yang identitas gagal. Jadi kita kasih mereka penguatan bahwa berbuat salah itu wajar. Kita pernah berbuat salah, kita mainkan kata itu di situ sehingga mereka di situ tidak karakternya tidak hancur dengan dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah, yaitu suatu perilaku yang berupaya mematuhi menuntut kebutuhan tertentu, kemudian guru akan dari stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengetahui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita di sini Bapak Ibu menghadapi anak, itu kita harus tahu apa alasan dia berbuat itu. Jadi jangan sampai kita nggak mengetahui apa alasannya, biarkan dia menceritakan apa alasan dia berbuat demikian. Kemudian kita katakan juga kepadanya, bersyukur Ibu kalau kamu tidak berbuat lebih dari ini. Tapi kalau kamu berbuat lebih dari ini, maka ini akan menghancurkan dirimu sendiri. Bisa kita melakukan hal seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu, validasi tindakan ini kita berusaha untuk memperbaiki antara hubungan kita dengan murid, supaya murid tidak selalu di posisi identitas gagal. Kemudian di sini kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini maksudnya begini Bapak Ibu. Di sini kita murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk menunjukkan motivasi prinsip. Kita kasih kepada murid itu pertanyaan, kamu mengetahui tidak bahwa ini salah? Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Misalkan dia menjawab tidak menghargai. Lalu di sini apa? Kita bawa anak murid berdiskusi untuk mencari solusinya. Kira-kira dari keterlambatan ini bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Apa yang harus kamu lakukan? Kita harus menanyakan hal seperti itu sehingga apa? Murid itu menemukan sendiri solusi dari yang telah mereka lakukan. Masuk kita keyakinan kelas. Ini kalau sekarang itu trennya adalah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disusun oleh seluruh warga kelas dan disepakati juga oleh seluruh warga kelas yang ada di dalam kelompok.
Jadi nanti kita sortir di situ mana yang impian kelasnya yang sama. Kita ambil itu nanti satu. Lalu semuanya mendapatkan hak yang sama untuk menuangkan apa yang kalian inginkan, proses belajar seperti apa yang kalian inginkan. Tempelkan Rin di sini Rin. Tempel punya Rin tuh situ. Iya sayang. Silakan mulai dari anak ibu di belakang. Tempelkan ke depan. Apun Kak? Sukses nanti ibu tunggu cerita suksesnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Oke. Sekarang dari yang ada di depan ini ada berapa wanita semua yang ada di sana? 29 orang, kita jumlah keseluruhan 31. Ibu tanya sekarang, coba pilih 2 orang teman anak ibu yang kalian percaya untuk membacakan yang di depan ini. Satu perempuan, satu laki-laki. Siapa? Yang laki-laki siapa? Hah? Siapa yang laki-laki?
Ini akan berdasarkan dari suara anak-anak semua. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih positif diri. Taruh situ ya. Tunggu dulu. Kita sepakati kan ini anakku. Kita sepakati nak. Bacakan lagi ya. Ambil nak. Saling menerima pendapat teman, ingin memberikan pengarahan dengan baik. Adi berdiri di sini. Kita nanti sepakat dengan ini? Ingat ya, yang tidak nanti katakan tidak ya sayangku ya. Kita jujur sejujur-jujurnya bikin kesepakatan untuk membawa lokal ini 8 bulan ke depan. Oke? Sudah saya. Amin satu lagi. Tidak boleh membeda-bedakan teman stop ini. Aku suka banget. Suka animu. Tidak ada geng. Kalau sekarang di situ harus mati sama kamu. Masa SMA itu cuma 1 kali. Saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan ya. Oke. Sepakat nak? Sepakat. Hati-hati ya. Ini nanti silakan kalian ditempel di ini di lokal kalian ini sebagai kesepakatan. Siapa yang melanggar tadi? Boleh. Manusia kan boleh berdosa. Lanjut ya. Cara belajarnya harus santai, tapi tidak santai-santai. Kadang bercanda dan kadang serius. Oke. Ini tertuju kepada ibu ya. Gua pegang perkataanmu. Kayak gini ya. Cara belajarnya harus santai, tapi tidak santai-santai. Jangan terlalu banyak ngasih tugas atau catatan buah. Ingin memiliki kelas yang saling menghargai, ingin memiliki kelas yang kompak dalam segala hal, ingin memiliki kelas yang disiplin seperti mengumpulkan tugas. Saling menghargai satu sama lain. Tuh sudah ada tadi kan? Beribu pegang. Lanjut ya. Lebih mengutamakan kerja berkelompok. Lebih mengutamakan kerja berkelompok. Oke, lebih mengutamakan kerja berkelompok. Lebih mengutamakan kerja berkelompok berarti anak ibu menyepakati bahwa di kelas ini kaya dengan kerjasama kan? Saling menghargai satu sama lain. Saya ingin di kelas ini harus tertib dengan pakaian terkoordinasi. Saling ada komunikasi yang bagus. Kebaikan dirimu? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jangan tadi juga boleh belajar sedikit kekuatan sekolah. Bisa ini disepakati anakku yang ganteng-ganteng karena hanya dirimu yang pakai dasi. Kita yang kamu kan ada pakai dasi loh. Hanya dirimu. Oke? Ingat tugas dengan tanggung jawab. Yang ini tanggung jawabku. Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Pokoknya tugas tepat waktu. Jangan mau minta aku sampai-sampai belajar dirimu ternyata aku tidak bertanggung jawab ngasih tugas tepat waktu. Oke?
Tidak boleh keluar masuk saat jam pembelajaran. Nggak ada siapa-siapa loh dong. Nilai kebaikan tuh memang di situ. Itu nilai kebaikan. Jadi Ibu tanggung jawab nilai yang kita itu ya. Nilai kebaikan, ayo. Nilai kebaikan kita itu, ya. Tidak boleh terlambat masuk kelas kurang dari 5 menit. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nilai-nilai kebaikan tuh sayang. Nilai-nilai kebaikan tuh kita tanamkan. Cuek dulu. Memiliki komunikasi yang baik dalam menghargai teman, tidak menertawakan teman yang ketika menjawab pertanyaan atau jawaban yang salah, dan memiliki kelas yang damai dan tentram. Bahagianya sayangku di detik-detik terakhirmu kalau bisa mewujudkan lokalan seperti itu rindu banget. Proses belajar yang saya impikan adalah belajar dengan tenang, damai, dan cara belajarnya tidak terlalu monoton. Saling menghargai pendapat satu sama lain, selalu berinovasi dalam belajar, saling terbuka antara guru dan siswa. Sekarang ya, ini yang sudah kita hasilkan. Ini yang sudah hasilkan dan ini adalah pemikiran dari kalian semua.